kembali gitu ya. Jadi yang tadinya luruh kembali menjadi utuh kembali gitu ya. Akhirnya makin tebal gitu ya. Kemudian setelah fase kedua ini nanti akan masuk ke fase ketiga. Nah, fase yang ketiga ini fase apa tadi namanya? Fase ovulasinya ya. Berarti pada hari keberapa ya? Nah, ternyata fase ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi. Terjadi kurang lebih ya 28 hari lah ya. Jadi pakai apa ya? Pakai merek saja ya. Jadi di sini ya. Nah, di sini mulai terjadi fase ovulasi ya. Pakai fase ovulasi ya. Jadi pada fase ovulasi ini terjadi ya kurang lebih sampai ini lah ya. Dari keseluruhan ya. 14 hari dari keseluruhan dia kurang lebih sekitar 28 hari ini. Pada fase ini sekresi hormon estrogen sangat banyak. Jadi estrogen yang ini sekresi itu sangat banyak ya. Kalau banyak berarti naikin dong. Gitu ya. Naikin ini. Nah, kalau ini naik gitu ya, mulai meningkat gitu ya. Sebagai puncaknya. Kalau si estrogen ini mulai meningkat, maka apa dampaknya? Ingat, ketika estrogen sangat banyak, ini akan mengakibatkan sekresi hormon FSH mulai menurun. Makanya ketika si estrogennya meningkat ini, merah ya. Ketika estrogennya mulai meningkat, gitu ya, maka si FSH ini akan mulai menurun, gitu ya. Jadi ini berkaitan. Pada saat FSH menurun, nanti akan digantikan dengan sekresi hormon LH digantikan. Maka si LH ini akan terlihat naik tadi ya. Gitu ya. Jadi ketika estrogen naik, FSH malah turun. Nah, nanti si FSH ini akan digantikan oleh LH. Jadi LH-nya yang naik. Nah, adanya stimulasi hormon LH pada folikel menjadikan folikel ini menjadi semakin lama semakin matang. Akhirnya apa? Ketika yang ini matang, maka sel telur pun nanti akan keluar ya. Jadi kalau kita gambarkan gitu nih. Kalau kita gambarkan, nah di sini lah ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nggak cukup gambar ya, terlalu gede. Nanti si sel telur yang ini mulai keluar gitu ya. Atau matang, jadi sel telurnya mulai matang ya. Menyebabkan sel telur keluar dari folikel ya. Jadi kalau ini folikelnya gitu ya. Jadi sel telurnya matang. Jadi ingat, pada tahapan ketiga, tahapan fase ovulasi, itu si estrogen meningkat, FSH turun, nanti LH-nya meningkat mengakibatkan folikel semakin matang dan sel telurnya keluar dari folikel gitu ya. Itu baru tiga. Tahapan yang keempat. Nah, tahapan yang keempat berarti tahapan pasca ovulasi. Berarti di fase ovulasi ini ya, kita lanjutin. Ya, berarti daerah sekitar daerah sini lah ya. Kita kelanjutan ovulasi. Ada, nah kita mulai aja. Fase pasca ovulasi. Jadi pada fase pasca ovulasi ini folikel yang pecah ya berubah menjadi badan yang padat. Jadi folikel yang pecah ini nanti akan berubah menjadi badan yang padat, mengkeriput gitu ya. Jadi keriput tapi padat, dan biasanya warnanya itu
kuning-kuning bahagia ya, kuning-kuning bahagia. Jadi kalau tidak ada warna kuning ya warna hitam ya pura-puranya gitu ya. Ini akan menjadi warna kuning ya, padat gitu ya. Kemudian makin lama makin padat gitu ya, kayak awan kinton gitu ya. Makin lama makin memadat gitu ya. Nah, apa yang namanya? Nah, ternyata ini ada namanya ya. Jadi yang ini, nah inilah yang disebut dengan corpus luteum ya. Nah, ini namanya adalah corpus luteum. Ya, ingat-ingat ya. Nah, si corpus luteum ini nanti akan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum itu adalah hormon progesteron. Yang tadi cuma adem-adem aja ya, pelan tapi pasti gitu ya, kecil sih, lama-lama meningkat gitu ya. Iya, lama-lama dia meningkat karena dihasilkan lagi gitu ya. Ya kurang lebih sekitar pada hari ke-21 lah ya, meningkat drastis gitu ya. Tuh ya. Jadi si hormon estrogennya makin lama makin meningkat gitu ya. Dan nanti ya setelah meningkat pun si hormon progesteron ini, maka lama-kelamaan ya sekitar tanggal 28 di sini, tanggal 28 ya, dia akan mengalami penurunan lagi gitu ya. Nanti kan akan kembali ke fase awal ya, karena mutar gitu ya fasenya ya, kayak daur. Kemudian nanti ada hormon estrogen juga ya. Jadi bersama hormon estrogen itu yang merah tadi ya. Ini yang merah kan nanti akan mengalami penurunan juga ya si estrogen ini ya. Turun gitu ya. Estrogen turun. Nanti contoh gitu ya. Estrogen turun. Nanti dia juga akan naik ya, sedikit demi sedikit ya. Nanti dia akan bergabung ya. Jadi si hormon estrogen nih yang merah ini, si hormon estrogen dengan si progesteron nanti bersamaan ya kerjanya. Nah, jadi si hormon progesteron ini terus lagi lah, bisa lupa ya. Si hormon progesteron dengan hormon estrogen ini berperan dalam memelihara perkembangan endometrium, sehingga si endometrium ini siap untuk penanaman embrio nantinya ya. Jadi sekali lagi, si progesteron dan estrogen ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium, sehingga si endometrium ini siap untuk penanaman embrio ya. Jadi ini berperan penting ya. Mana merah. Itu ya, itu fase yang keempat. Dan tidak lupa hormon-hormon tadi yang meningkat nanti akan kembali turun ya. Seperti tadi hormon LH ya, nanti dia akan turun lagi ya. Dia akan kembali turun ya. Nah, gitu ya. Jadi siap-siap balik lagi ke sini ya. Sama hormon FSH juga akan kembali turun ya. Jadi si hormon FSH juga dia akan kembali turun ya. Nanti akan kembali ke sini lagi pada hari 1, 2, 3, 4. Kembalikan lagi dari awal itu ya. Nah, namun demikian ya, karena apabila si sel telur ini yang berada di endometrium ini
terus-menerus tidak mengalami proses pembuahan, ya, ini sistem reproduksi ya, maka si korpus luteum ini akan berdegenerasi, ya. Jadi ingat, kalau si sel telur ini tidak dibuahi, maka korpus luteum ini akan mengalami degenerasi menjadi korpus albikan, ya. Akan berdegenerasi menjadi korpus albikan. Ingat, korpus albikan. Ini gambarnya. Makin lama makin kecil ya. Oke, menjadi korpus albikan ya. Pakai S ya. Ini kan menjadi korpus albicans. Wah, biar dingin pakai S ya. Korpus albicans ya. Tengahnya jadi menciut gitu ya. Ya, berubah menjadi korpus albikan. Nah, apa akibatnya? Nah, akibatnya ketika dia sudah menjadi korpus albikan, akibatnya sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin lama semakin menurun ya. Jadi sekresi hormon progesteron yang ini makin lama makin menurun ya. Ini menurun dan estrogen pun makin lama makin menurun. Namun sebaliknya, kalau progesteron dan estrogen makin lama makin menurun, maka ya, nih yang biru ini si LH sama si FSH akan siap-siap naik kembali ya. Jadi dia akan kembali agak naik, gitu ya. Si FSH dengan LH akan kembali naik, bersiap-siap. Siap-siap untuk apa? Nah, siap-siap ya untuk fase yang dari awal lagi gitu ya. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen, jadi darah itu tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium ini tidak bisa bertahan ya. Jadi si endometrium ini tidak bisa bertahan lama ya. Akibatnya apa? Karena tidak bisa bertahan lama, maka akan luruh bersama darah. Jadi balikan lagi. Jadi akan luruh bersama lapisan-lapisan yang banyak mengandung pembuluh darah gitu ya. Maka akibatnya apa? Akan terulang kembali fase yang pertama ya. Jadi menunjukkan fase pasca ovulasinya ini. Pasca ovulasi berganti di sini. Nah, ini gitu. 1 2 3 4 yang ini ya. Dan kelima ke sana gitu ya, hari kelima akan berubah menjadi fase awal lagi, yaitu fase menstruasi. Gitu ya. Ngerti ya? Siap? Paham? Mudah-mudahan bisa paham ya. Terakhir kita ulas fasenya dari awal ya. Yang pertama, fase menstruasi di hari pertama sampai hari kelima kurang lebih gitu ya. Nanti akan terjadi proses pendarahan. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan adalah hormon estrogen dengan hormon progesteron ya. Sekitar 5 hari pertama menstruasi, kedua hormon tersebut mengalami reduksi. Jadi estrogen dan progesteron ini akan mengalami proses reduksi. Akibatnya, sel telur yang berada dalam lapisan endometrium, sel telur yang berada pada lapisan endometrium ini pada uterus ya, dilepaskan bersamaan dengan robeknya dinding endometrium ya, melalui perdarahan. Hasilnya dinding uterus tadi semakin lama semakin tipis gitu ya.